Halo warga Nobar yang tiap hari makan mie instan demi hemat, gasan kirim duit ke kampung, padahal di kampung duitnya dipakai buat begaya. Kayak apa kabarnya bebuhan pejuang devisa? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini masih terbawa rasa kangen sama Mang Jackie Chan setelah membahas film terbarunya yang ini nih. Dan kali ini kita akan menyaksikan sebuah video yang cocok untuk menemani kalian pas lagi ngenes mikirin nasib perantauan yang tidak kaya raya, malah tambah sengsara. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah film Jackie Chan, Shinjuku Incident. Di awal film terlihat seorang polisi Jepang yang sedang sepedaan santuy pakai sepeda hasil tebak-tebakan nama ikan. Tiba-tiba ia terkejut setelah melihat ada ratusan TKI Cina ilegal yang terdampar di sana. Karena sadar ia bukan polisi di Konoha, ia pun berniat untuk menolong. Tapi inilah yang terjadi. Mereka langsung berpencar masuk ke desa-desa. Salah satunya adalah Jackie Chan yang di sini ia bernama Tito. Ia tidak tahu harus kemana dan bekerja apa. Saat ini ia tidak punya apa-apa, ia pun terpaksa hidup menggelandang. Bahkan demi bisa bertahan hidup sekedar baju sehari-hari saja ia terpaksa mencuri. Tito yang sedang menggalau teringat kenangannya ketika masih di Cina. Dulu ia sangat kaya. Ia adalah montir bengkel traktor paling andal sekabupaten, bahkan punya lahan pertanian yang sangat luas. Hari-harinya selalu ditemani pacarnya yang bernama Nurul, tetapi di suatu hari mereka terpaksa harus LDR karena Nurul pergi ke Jepang untuk bekerja bersama bibinya. Meskipun berat, Tito tetap merelakannya. Nurul berjanji jika ia sudah berhasil mengumpulkan banyak uang, ia akan pulang dan memakai uang itu untuk tambahan modal menikah dengan Tito. Mari sama-sama katakan pret. Beberapa tahun telah berlalu, Tito yang teguh menjaga icibosnya agar tidak hinggap ke wanita lain, sama sekali tidak mendapat kabar dari Nurul. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa bibinya Nurul ternyata sudah innalillahi. Sejak saat itu Nurul menghilang tanpa jejak. Hal itulah yang membuat Tito memutuskan untuk pergi ke Jepang. Ia bahkan rela meninggalkan semua harta kekayaannya di Cina demi bertemu lagi dengan Nurul karena ia takut calon istrinya ini kenapa-napa. Hari berganti, tak disangkanya Tito bertemu sahabat lamanya di kampung yang bernama Ji. Ji yang tak tega melihat sahabatnya hidup menggelandang lalu membawanya ke rumahnya yang berisi TKI Cina ilegal lainnya. Tito pun dikenalkan ke teman-teman Ji, di antaranya ada Lau Gue, Dei, dan Bibi Ho. Tito merasa sangat lega, akhirnya ada yang menampungnya dan saat ia melihat ada makanan. Sini manja. Setelah itu, Ji mengajak Tito menikmati kenyamanan hidup di Jepang dengan membawanya ke Sento, pemandian umum air panas khas Jepang. Ji mulai mengajari Tito cara bertahan hidup sebagai perantauan di Jepang. Mereka harus bisa membuktikan bisa bekerja sebagai pengangguran profesional yang selesai kerja lalu kerja lagi seperti prinsip Mas Yono. Tapi perlu diingat karena mereka ilegal, mereka tidak boleh bekerja di tempat yang sama lebih dari 1 hari agar tidak ketahuan dan beresiko dideportasi. Di momen tersebut, Ji juga memberitahu bahwa selama ini ia telah mencari Nurul namun hasilnya nihil dan ia meminta Tito untuk melupakan Nurul. Tito yang mendengar itu tentu saja tidak mau menuruti karena ia yakin Nurul masih menantinya dengan sangat setia. Pagi menjelang, pagi itu Ji mengajak Tito bekerja. Ternyata di sana sama seperti Konoha, cukup hanya dengan menyogok mandor senilai 4.200 yen. Mereka dengan mudah dapat pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan bayaran 6.000 yen per hari. Namun ternyata mereka ditipu. Mereka hanya dipekerjakan sebagai pemulung di sebuah tempat pembuangan sampah umum yang sangat menjijikan. Dari kejauhan Tito mengamati gerak-gerik seseorang bernama Tai yang menurutnya mencurigakan. Saat yang lain mencari botol Mizone, dia sibuk mengumpulkan SIM card. Ia sangat fokus hingga tanpa ia sadari.
Tak disangkanya bersamaan dengan itu datang para polisi yang sedang bertugas mengamankan para TKI Cina ilegal. 快走，快走，快走！小心心意，用住先。我叫香港仔，你救我一條命咧，我還夠10條俾你。得，即刻幫你搞掂。 Sementara itu di tempat lain terlihat para petinggi Yakuza beserta anggotanya sedang menghadiri pemakaman ketua Yakuza yang baru saja wafat. Di hari itu juga mereka akan mengadakan pemilu untuk menentukan siapa panutan mereka berikutnya. Pemilu telah selesai dan akhirnya Murinasi terpilih menjadi ketua dengan wakilnya yang bernama Raka yang merupakan anak dari ketua sebelumnya. Pesaing mereka yang bernama Togawa kalah telak karena hanya memperoleh 2 suara dan ia pun ditunjuk menjadi kepala cabang. Geng Yakuza itu lalu memberikan penghormatan terakhir kepada ketua lama, tapi Togawa langsung pergi begitu saja karena masih merasa kecewa dengan hasil pemilu itu. Scene berpindah ke seorang inspektur polisi yang bernama Kitano. Kitano mendapat tugas baru yaitu menangkap TKI Cina ilegal yang sudah menjamur di Jepang. Dan selama bertugas, ia akan didampingi penerjemah agar ia bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang Cina. Sementara itu, Tito dan Ji ternyata sudah mendapat pekerjaan baru lagi. Hari itu mereka bekerja membersihkan gorong-gorong karena besok ada calon presiden yang mau masuk ke gorong-gorong itu. Mereka tampak sangat semangat bekerja hingga tiba-tiba mereka yang tak bisa kabur kemudian diinterogasi oleh Kitano. Dengan semangat si penerjemah langsung mulai berbicara, akan tetapi ternyata Kitano bisa bahasa Mandarin bahkan lebih jago dari penerjemahnya. Kitano menanyakan upah bekerja di sana yang ternyata hanya 8.000 yen, padahal pekerjaan seperti itu minimal dibayar 15.000 yen. Tapi tiba-tiba seorang polisi memborgol salah satu pekerja yang membuat kericuhan tak bisa dihindari lagi. Keesokan harinya, Tito terlihat sedang kebingungan melihat Lau Gue yang mencuri peralatan golf dengan sangat-sangat santai. Ji menjelaskan pada Tito bahwa toko-toko di Jepang tidak ada yang dijaga karena orang-orang Jepang jarang mencuri. Tito tercengang mengetahui hal itu, mereka pun terus mengikuti Lau Gue hingga ke black market untuk menjual barang curiannya. Mengetahui barang curian masih dibayar mahal di tempat itu membuat Tito mulai merencanakan sesuatu. Malam harinya, Tito tampak sedang ngemper pas jam istirahat di samping kafe tempatnya bekerja sebagai tukang cuci piring. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Lily menghampiri lalu memberinya uang karena merasa kasihan padanya. Setelah itu, Lily pun langsung pergi dari sana bersama seorang kai-kai. Tapi belum ada 5 langkah ia pergi, segerombolan jamet datang menghadangnya. Tito dan Lily lalu membawa si Kaituha ke kafe tempat Tito bekerja untuk merawat lukanya. Lily sangat berterima kasih pada Tito yang telah menyelamatkannya dan berniat memberinya uang lagi, tapi Tito menolaknya, bahkan mengembalikan uang sebelumnya. Akhirnya, sebagai tanda terima kasih, Lily menggratiskan semua menu di kafe itu untuk Tito selamanya karena ternyata Lily adalah pemilik kafe tersebut. 没有好男人。你没有男人吗？那你就是坏女人才要找。你说的太对了。 Malam berikutnya, Tito telah bekerja di kafe yang lain lagi. Di kafe itu terlihat Raka yang sedang disambut oleh pemilik kafe yang bernama Gao.
Tito yang sedang fokus bekerja tiba-tiba sangat kaget melihat ada Nurul, kekasih hatinya yang ia cari selama ini. Tito tak percaya dengan apa yang dilihatnya, apalagi setelah tahu Nurul sudah resmi jadi istri sahnya Raka. Tito merasa sangat dikhianati, usahanya terasa sangat sia-sia. Saat rombongan Raka bersiap pulang, Tito terus menatap Nurul dengan tatapan kosong. Sebenarnya, Nurul sempat melihat Tito, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Raka yang baru saja sampai di rumah langsung menanyakan kepada Nurul tentang Tito. Nurul pun menceritakan bahwa Tito hanya teman sekampungnya, tidak lebih. Ia enggan menyapa Tito saat masih di kafe karena ia khawatir Raka yang merupakan orang terpandang akan merasa malu jika istrinya punya teman kampungan seperti Tito. Sekali lagi, mari katakan pret. Raka membantah hal tersebut karena ia sama sekali tidak pernah merendahkan orang Tionghoa. Ia bahkan memperbolehkan Nurul untuk menemui temannya jika Nurul mau. Sementara itu, Tito yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya terlihat sangat galau. Ia menghabiskan semua ciu yang ada di sana dan bahkan saking sakit hatinya malam itu juga ia memutuskan untuk melepaskan Ichibosnya yang selama ini ia jaga baik-baik dengan menyewa atlet kuda lumping. Setelah melepas semua emosinya, Tito berkata kepada Ji bahwa ia akan mencari uang lebih keras lagi dan jika perlu dengan berbagai cara agar Nurul tahu ia bisa lebih unggul daripada Raka. Ji mendukung Tito tapi ia tak mau ikut campur karena ia punya cita-cita pekerjaan yang lebih halal, yaitu menjadi penjual kacang Tianjin. Keesokan harinya, Tito dibantu Taibo langsung bergerak dengan mengambil alih pengelolaan bisnis SIM card ilegal milik Tai. Tidak hanya itu saja, ia kemudian mengajak semua penghuni rumah untuk bekerja sama. Ia menjadikan semua penghuni rumah menjadi gerombolan spesialis pencuri barang-barang mewah dengan menyamar sebagai turis. Masih belum cukup, dengan bantuan Taibo, ia lalu menyetel mesin pachinko milik Gao agar mereka bisa selalu menang. Waktu terus berjalan, bisnis mereka mulai memberikan banyak hasil. Namun di antara mereka, Ji selalu menimbulkan masalah karena kurangnya keberanian dan selalu ragu juga takut akan dosa. Tito yang menyadari hal tersebut pun merasa tidak tega jika terus memaksanya menjalani pekerjaan haram. Ia pun langsung mengumpulkan semua penghuni rumah untuk mewujudkan mimpi Ji, yaitu menjadi penjual kacang Tianjin. Pagi harinya, Tito pergi ke black market untuk menjual barang mewah hasil curiannya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Lily yang sedang mencari tas baru. Tito pun dengan sigap memberikan tas hasil curiannya kepada Lily secara cuma-cuma dan menceritakan pekerjaannya selama ini yang membuat hidupnya mulai berubah. Sejak saat itu, kedekatan antara mereka berdua pun semakin terjalin. Seminggu kemudian, Tito mengenalkan Lily kepada semua teman-temannya. Mereka semua langsung memuji bahwa Tito dan Lily sangat serasi. Bahkan saking bahagianya mereka semua memanggil Lily dengan sebutan kakak ipar. Sebagai permintaan maaf, Tito memberikan sebuah jam tangan mewah hasil curiannya. Akibat kejadian itu, Tito berencana mengajak semua orang belajar bahasa Jepang agar bisa lebih mudah membaur dengan masyarakat setempat. Untungnya, Lily bersedia mengajarkan bahasa Jepang secara gratis. Kebahagiaan mereka bertambah ketika Bibiho mengajak mereka makan bersama karena ternyata hari itu adalah Tahun Baru Cina. Malam berikutnya, Ji yang sedang dalam perjalanan pulang jualan menyempatkan mampir ke toko gebetannya.
Baru saja ia bertemu dengan gebetannya, si ayah cewek alias camernya Ji yang bernama Tak langsung keluar menghampiri. Ia tampak sangat tidak suka dengan kehadiran Ji, tapi anehnya bukannya mengusir, Tak justru bersikap sangat ramah. Tak bahkan mengajak Ji untuk mampir masuk ke tokonya sambil menyuruh anaknya segera pulang. Di sini, Ji merasa sangat dihormati ketika diajak calon mertuanya masuk ke toko, tapi ternyata Ji yang pulang dalam kondisi babak belur membuat semua orang panik. Ia menceritakan seluruh kejadian dan menyebutkan siapa pelakunya. Ia juga memberitahukan bahwa gerobaknya telah disita. Tito yang mendengar hal itu menjadi sangat marah. Ia tidak peduli dan tidak takut terhadap para yakuza yang melindungi Tak. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh para gangster yakuza anak buah Tak. 地址车在哪？这站后头。 Sialnya, tanpa diduga polisi datang ke lokasi tersebut. Mereka semua langsung kabur, termasuk Tito yang membawa pulang gerobaknya. Namun, Tito dikejutkan oleh Kitano yang mencegatnya. Tito sudah sangat ketakutan, tetapi tidak disangkanya Kitano mencegatnya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kitano juga memberikan nomor HP-nya agar Tito dapat menghubunginya jika ada masalah. Setelah itu, Kitano menyuruh Tito pergi karena ada 2 polisi yang mendekat. Ia lalu mengalihkan perhatian polisi-polisi tersebut agar tidak mengejar Tito. Beberapa hari kemudian, Gao mendapat laporan bahwa mesin pachinkonya telah diretas. Ia pun merencanakan sebuah jebakan untuk menangkap pelakunya. Malamnya, Ji yang sedang berjualan didatangi oleh Dei. Ia diminta menjaga mesin pachinkonya sebentar karena mau pergi ke toilet. Tanpa diduga, Ji yang sedang menggantikan Dei didatangi oleh Gao. Gao meminta Ji mengaku, namun Ji terus mengelak hingga akhirnya Dei yang melihat Ji ditangkap segera melapor kepada Tito dan yang lainnya. Sementara itu, Ji yang masih menolak membuka mulut, tangannya dipanggang lalu dipotong. Tak lama kemudian Tito dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, tetapi mereka tak dapat berbuat apa-apa. Gao mengancam Tito agar tidak lagi menginjak wilayahnya, yaitu Shinjuku, atau ia akan bertindak lebih sadis. Gao lalu menyerahkan Ji, namun tidak dengan tangannya. Tito hanya bisa terdiam saat melihat keadaan sahabat terbaiknya. Ia bertekad akan membrutal untuk membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, Tito menyelinap ke rumah Gao, namun ia terpaksa bersembunyi karena Gao didatangi oleh anak buah Togawa yang bernama Kyohei. Dalam persembunyiannya, Tito mendengar percakapan Kyohei yang menyuruh Gao untuk membunuh Raka. Togawa menjanjikan wilayah Kabukicho kepada Gao jika ia berhasil melakukannya. Tak lama kemudian, gantian Raka yang datang ke tempat itu. Gao menyambutnya dan menyerahkan semua laporan yang langsung diperiksa oleh Raka. Perlahan, Gao mengeluarkan senjatanya dan ia pun mulai beraksi. Untung saja mereka berdua berhasil selamat. Raka berterima kasih pada Tito dengan memberinya segepok uang, tapi Tito menolaknya. Dari sini Raka langsung paham bahwa Tito ingin bertemu teman kampungnya dulu, yaitu Nurul. Tanpa pikir panjang, ia pun mengajak Tito pulang dan tidak sabar memberitahukan pada istrinya siapa yang telah menyelamatkannya.
Setibanya di dalam rumah Raka, Nurul sangat terkejut melihat Tito diajak pulang oleh suaminya. Raka menjelaskan bahwa Tito telah menyelamatkannya dan meminta Nurul untuk menemani Tito sementara ia mengganti pakaiannya. Anda tahu seberapa awkwardnya momen ini? Tak lama kemudian muncul anak Nurul yang bernama Ayako. Tito menggendongnya lalu berkata bahwa seharusnya Ayako lebih mirip dengannya. Tapi setidaknya saat ini ia merasa lega karena tujuan utamanya jauh-jauh merantau ke Jepang sudah tercapai, yaitu melihat keadaan Nurul baik-baik saja. Saat Raka datang, Tito menyampaikan bahwa Togawa yang menyuruh Gao membunuh Raka dan Raka sudah menduga hal itu. Ia meminta Tito untuk bekerja dengannya dengan upah yang sangat tinggi, namun Tito menolak. Sebelum pulang, Tito mengingatkan Nurul untuk menjenguk ibunya karena hampir setiap hari Tito menemani ibunya yang menangis saat mengingat Nurul. Dari situ Raka menyadari bahwa Tito dan istrinya bukan sekedar teman sekampung. Pagi harinya terlihat para petinggi Yakuza sedang mengadakan rapat. Si asisten dengan nada keras menuding Togawa sebagai dalang penyerangan terhadap Raka. Namun Gao tidak terima sehingga memicu keributan di tempat tersebut. Muranushi mencoba menengahi masalah ini. Togawa berhasil meyakinkan Muranushi bahwa dirinya bukan pelaku dan akan membantu menyelidikinya. Muranushi yang merasa Raka tidak memiliki bukti percaya pada Togawa dan meminta Raka untuk meminta maaf. Namun Togawa tetap tidak merespons. Usai dari pertemuan itu, Raka kemudian menemui Tito untuk kembali menawarkan kerjasama dan meminta Tito untuk menghabisi dua orang, yaitu Togawa dan Muranushi. Tito menyetujuinya dengan syarat Raka harus membantunya memperoleh status resmi sebagai warga negara Jepang, serta memberikan wilayah Shinjuku yang dikuasai oleh Gao. Malam menjelang, Tito mulai menjalankan tugas pertamanya, menghabisi Muranushi. Tak perlu waktu lama, kerusuhan antara anak buah Muranushi dan Togawa langsung pecah karena Raka telah membuat skenario sehingga mereka mengira Muranushi dihabisi anak buah Togawa. Sementara itu, Tito kembali beraksi untuk tugas keduanya, menghabisi Togawa. Keesokan harinya, Kitano mengikuti para Yakuza yang hendak melakukan pertemuan tertutup dengan petinggi Yakuza bernama Tanaka. Tanaka menunjuk Raka sebagai ketua Yakuza baru dan Kyuhei menggantikan ayahnya sebagai kepala cabang. Dan Kitano sangat terkejut saat melihat Tito hadir di sana. Sore harinya, Raka menyuruh asistennya untuk memberikan surat perjanjian wilayah kekuasaan Shinjuku kepada Tito. Si asisten yang rasis itu pun tampak sangat tidak setuju jika wilayah itu harus diberikan pada orang asing, apalagi orang Cina, namun ia tidak dapat membantah. Si asisten dan anggotanya kemudian bertemu dengan Tito beserta anggotanya untuk menyerahkan hak kekuasaan Shinjuku kepada Tito. Tito dan anggotanya merayakan pencapaian yang diperolehnya dan meresmikan tempat baru milik mereka. Acara tersebut dihadiri seluruh pebisnis dari Cina yang meminta perlindungan termasuk Tak. Tito juga menerima hadiah berupa baju zirah samurai dari Raka. Awalnya, Tito menolak uang keamanan dari para pebisnis, namun Tak mengingatkannya bahwa jika Tito tidak menerimanya, hal itu dapat menimbulkan keributan di kemudian hari. Ia menyarankan Tito menggunakan uang tersebut untuk memperkuat keamanan dan melarang peredaran garam Cina. Tidak lupa sebelum pulang, Tak menemui Ji untuk meminta maaf atas kecacatannya. Namun, Ji hanya terdiam. Ia yang menyimpan dendam yang sangat besar pada Tak tiba-tiba.
Di akhir acara, Tito menyampaikan bahwa ia akan membuka usaha sendiri yang resmi dan menyerahkan pengelolaan tempat tersebut kepada Lau Gue, Tai, dan Tai Bo. Ia juga berencana memodali para imigran baru dan urusan tersebut akan dipercayakan kepada Ji. Waktu terus berlalu, Tito kini telah sukses dengan usaha traktornya dan teman-temannya pun sudah meraih kesuksesan. Tapi di balik kebahagiaan itu ternyata ada yang telah berubah. Ji kini tidak seperti yang dulu lagi. Ia mendatangkan puluhan hingga ratusan TKI Cina ilegal untuk dijadikan anak buahnya dalam bisnis garam Cina. Penampilannya pun juga sudah berubah menjadi lebih sangar dan kini ia tak mau lagi dipanggil Ji. Kini ia hanya mau dipanggil dengan nama Samidi. Wah, ini nih. Suatu malam, Samidi alias Ji kembali mendatangi gebetannya yang tidak lain tidak bukan adalah Putri Sitak yang sedang jualan di pinggir jalan. Tanpa basa-basi, ia mengajak gebetannya itu untuk main kuda-kudaan dengannya. Namun dengan tegas ajakan itu ditolak mentah-mentah karena ia sudah punya pacar yang membuat Samidi merasa sangat sakit hati. Bersamaan dengan itu, seorang pria datang melerai mereka. Samidi yang menyadari pria itu adalah pacar dari gebetan pun langsung meluapkan emosinya. Sementara itu, Tanaka sangat marah saat mengetahui orang-orang Cina menguasai wilayah mereka dan menyebut mereka geng Kataumi. Namun Kyohei tak bisa berbuat apa-apa karena Raka lah yang bertanggung jawab atas hal itu. Tanaka lalu menghubungi Raka untuk menanyakan hal tersebut. Namun Raka menjelaskan bahwa itu memang bagian dari rencananya untuk menghabisi Kyohei. Mendengar hal itu, Tanaka berencana mengganti Raka dan meminta Kyuhae untuk mengurus Raka serta geng Kataumi. Ternyata, si asisten dan semua anggota Raka memihak Kyohei karena sejak dulu mereka sangat tidak menyukai orang Cina. Di tempat lain, Kitano menemui Tito untuk menyerahkan berkas-berkas kejahatan geng Kataumi. Tito merasa sangat bingung karena sebelumnya ia tidak mengetahui apapun tentang geng itu. Kitano pun menjelaskan bahwa ini adalah geng milik Ji yang kini lebih dikenal sebagai Samidi. Malam harinya, Tito mendatangi tempat yang dulu ia bangun. Di sana, ia menegur para jamet Cina yang sangat berisik. Namun bukannya menurut, mereka justru menantang Tito sambil menyombongkan diri jika mereka bagian dari geng Kataumi. Beruntung, Tai datang tepat waktu dan menghentikan keributan itu. Tai memarahi mereka karena Tito adalah bos besar di tempat itu. Mereka pun langsung meminta maaf. Tito tidak menyangka sahabat terbaiknya yang kalau salaman sama cewek aja takut hamil, sekarang sudah berubah seperti ini. Ia pun melihat sahabatnya itu bertemu dengan Raka, namun Tai menyarankan agar Tito tidak ikut campur. Pagi harinya, Lily mengajak Tito meninggalkan Jepang dan pergi ke Brazil untuk melanjutkan hidup yang lebih damai berdua. Tetapi Tito menolak karena tidak ingin meninggalkan teman-temannya, apalagi kondisinya saat ini sedang sangat-sangat kacau. Tak lama kemudian, sesuai permintaan Tito, Kitano datang untuk menyerahkan bukti kejahatan Raka. Mendengar hal itu, Lily menjadi sangat marah karena ia langsung tahu niatan Tito, di mana Tito pasti berharap Raka dipenjara agar Tito bisa kembali bersama Nurul. Tito hanya terdiam lalu mengakuinya. Malam menjelang, ternyata si asisten yang rasis itu mendatangi Gao untuk bekerja sama membereskan orang-orang Cina. Sementara itu, seluruh petinggi geng Kataumi yang merupakan sahabat-sahabat lama Tito sedang berkumpul di markasnya. Tak lama kemudian, Kitano dan Tito datang ke sana. Samidi dan Raka sangat kaget mengetahui Tito datang bersama polisi. Ternyata Tito datang ke sana untuk memperingatkan mereka semua. Ia langsung memarahi mereka semua karena sudah kelewat batas, apalagi kini ada bisnis garam Cina di tempat itu. Mereka yang merasa diceramahi pun tidak terima karena selama ini Tito tidak ada di sana dan dengan adanya geng itu mereka bisa semakin kaya. Kondisi semakin tidak karuan dan Tito tetap berusaha untuk mengingatkan mereka kembali ke jalan yang benar hingga tiba-tiba
Tanpa mereka sadari, di luar markas itu, para Yakuza sudah siap beraksi. Saat Tai hendak menyerang Tito, tiba-tiba Samidi dengan pedenya turun ke bawah untuk mengancam para Yakuza, namun saat Gao muncul dan menggertaknya, nyalinya langsung ciut. Tito datang untuk membantu dan menyuruh Samidi kabur, tetapi ia malah merangkak. Sementara itu, Raka berhasil kabur lewat jendela. Tetapi sialnya, ternyata si asisten sudah menunggunya. Sebelum tewas, Raka menyerahkan flash disk berisi semua data kejahatan Yakuza kepada Tito. Dan akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Kitano berusaha menghubungi timnya agar segera mengamankan lokasi itu dan dia punya waktu 5 menit untuk bertahan dari serangan-serangan tersebut. Akhirnya polisi sampai di sana dan berhasil mengamankan situasi. Semua berhasil diamankan kecuali Tito dan Samidi yang menghilang dari sana. Sementara itu ternyata Tito pergi ke rumah lamanya. Samidi yang sudah tak berdaya berkata bahwa dia tetap saja tak bernyali. Ia minta maaf karena gagal menjadi sahabat yang baik. Ia gagal menjadi orang yang baik dan ia akhirnya innalillahi. Tito lalu menghubungi Nurul. Ia menceritakan semua yang telah terjadi lalu meminta Nurul dan anaknya untuk bersiap-siap bertemu dengannya di stasiun Okubo. Namun tanpa diduga, rumah Raka ternyata telah dikuasai oleh Kyohei. Kyohei yang mengetahui lokasi Tito dari telepon Nurul pun langsung mengerahkan si asisten dan anak buahnya untuk beraksi. Saat Kitano tiba di lokasi, si asisten langsung menembaknya. Namun Tito dengan cepat mencegahnya. Kitano berhasil menembak si asisten hingga tewas, sementara Tito sudah tidak ada di tempat itu. Kitano menemukan jejak darah Tito dan langsung mengikutinya, yang ternyata mengarah ke saluran air. Saat ia menemukan Tito yang terseret arus, Kitano berusaha sekuat tenaga menolong Tito. Tito yang sekarat menyerahkan flash disk pemberian Raka. Setelah itu, Tito menghanyutkan tubuhnya karena ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Tidak ada yang namanya teman sejati kalau sudah urusan duit dan kekuasaan. Lihat Shiji alias Samidi, awalnya polos banar, takut dosa, serba halal-halal. Sekalinya megang kekuasaan, dia jadi iblis yang lebih kejam dari Yakuza, sampai tega mengkhianati Tito yang sudah menolongnya dari nol. Sama kayak Bubuhan Pian pas lagi susah nempel terus sama kawan, minta traktir sana sini, janji setia kawan. Giliran sudah sukses sedikit langsung lupa daratan, kawan lama dianggap sampah. Chatnya aja kada dibalas, kacang lupa kulitnya. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono yang katanya menyamar jadi tukang sampah, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu.